Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali Allah taala mempertemukan kita semua di majelis online pembahasan kitab Manzilatus Sholati fil Islam atau kedudukan salat di dalam agama Islam. Di mana salat ini tentunya memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan kitab ini sebagaimana yang telah kita tahu ditulis oleh Syekh Al-Allamah Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizallahu ta'ala, dan insyaallah ta'ala akan kita baca ya poin ke-8 dari kedudukan salat di dalam Islam. Yang ke-8, mimma yadullu ala 'idhami sya'niha, di antara hal-hal yang menunjukkan betapa agungnya kedudukan salat. Ya, jadi di antara hal yang menunjukkan bahwasanya salat itu merupakan ibadah yang sangat agung, anallaha, bahwasanya Allah taala lam yufarridha ya fil ardi biwasitati Jibril. Bahwasanya Allah taala tidaklah memfardukan, ya, Allah taala tidaklah memfardukan salat, tidaklah mewajibkan salat ya di bumi ya, dengan perantaraan Jibril. Ya, di mana ibadah-ibadah yang lain Allah taala wajibkan ya disampaikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah SAW berada di bumi. Ya, di tanah dunia ini, dan penyampaiannya melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan salat. Salat ini wa inna ma faradaha, Allah taala fardukan biduni wasitatin, tanpa perantara. Maknanya penyampaian wajibnya salat, penyampaian wajibnya ibadah salat ini disampaikan tanpa perantara. Maknanya Allah sendiri yang mengatakan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain ya disampaikan ketika Rasulullah berada di bumi dan disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jadi seperti itu. Berbeda dengan salat. Ini langsung Allah taala yang memerintahkan biduni wasitatin, tanpa perantara ya antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung Allah taala sampaikan kepada beliau Lailatul Isra'i, pada malam Isra. Ya. Pada malam Isra Mi'raj. Pada malam apa? Isra Mi'raj. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, fauqa sab'i samawatin, di atas langit ya yang 7, di atas 7 langit ya, di atas langit ke-7. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa salat ini merupakan ibadah yang sangat besar dan sangat agung, dikarenakan Allah taala mewajibkannya ini perintahnya ini Allah taala sampaikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini menjelaskan tentang kedudukan salat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, furidat khamsina salatan. Salat itu pada awalnya difardukan, diwajibkan 50 salat, 50 kali salat. Ya, 50 kali salat, 50 waktu. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mencintai salat.
Allah menyukai hamba-hambanya yang sholat. Karena itu ya di awal waktunya, di awalnya Allah Ta'ala mewajibkan sholat itu 50 kali atau 50 waktu. Wa hadza yadullu ala mahabbatillahi laha, ya. Dan ini menunjukkan kecintaan Allah Ta'ala kepada sholat tersebut. Ini menunjukkan kecintaan Allah Ta'ala kepada ibadah sholat tersebut. Tsumma kemudian khaffafallahu, Allah Ta'ala meringankan, ya. Tsumma khaffafallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla ya meringankan an ibadihi kepada para hambanya. Fafaradaha, ya, fafaradaha, maka Allah Ta'ala ya memfardukan salat tersebut. Allah Ta'ala memfardukan salat tersebut khamsa salawatin, ya, khamsa salawatin, 5 salat fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam. Jadi yang semula 50 diringankan oleh Allah Ta'ala menjadi 5 kali saja, 5 waktu saja. Fahiya khamsuna, maka salat, ya, salat tersebut itu 50, bernilai 50 fil mizan, di dalam timbangan amal, wa khamsun fil amali, tapi hanya dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi 5 kali salat, 5 waktu salat, ya, ini setara dengan apa? 50 kali salat. Ya. Karena apa? Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kita sholat 5 kali dalam sehari, ya, yang semula dulu diwajibkan itu 50 kali. Ini banyak sekali bonus yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka hendaknya kita benar-benar, ya, sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, maka benar-benar menunjukkan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala di dalam sholat tersebut. Dan kita sungguh-sungguh dan serius di dalam melaksanakan sholat tersebut, jangan sampai ditinggalkan walau sekalipun, ya, karena Allah Ta'ala sudah memberikan keringanan yang sangat besar kepada kita. Maka setelah Allah Ta'ala memberikan keringanan seperti itu, hendaknya kita, ya, bahagia dan berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Bayangkan seandainya Allah masih mewajibkan kepada kita sholat sebanyak 50 kali, ya, tentunya kita tidak akan sanggup, apalagi manusia-manusia akhir zaman saat ini. Ya, bukan fisik mereka yang lemah, tapi hati mereka yang lemah. Bukan fisik kita yang lemah, tapi hati kita dan kemauan kita yang lemah. Kalau mencari dunia kita kuat, tapi kalau mencari surga kita lemah. Jadi tentunya kita tidak akan sanggup bila kita diperintahkan untuk sholat 50 kali. Alhamdulillah, Allah Ta'ala memberikan keringanan. Allah Ta'ala Maha Mulia, Maha Pemurah, memberikan kemurahan kepada kita untuk melaksanakan sholat wajib yang semula 50 waktu, ini diringankan menjadi 5 waktu. Tentunya kita harus berbahagia dengan itu, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas keringanan tersebut, tentunya dengan cara melaksanakan ibadah sholat itu dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita bolong sholatnya atau tidak melaksanakan sholat. Wa hadza yadullu ala idhami makanatiha, dan 5 kali sholat atau sholat 5 waktu bernilai 50 sholat. Jadi sholat 5 waktu ini bernilai 50 waktu, sholat 5 kali bernilai 50 kali. Ini menunjukkan ala idhami makanatiha, menunjukkan betapa agungnya kedudukan sholat itu, ya. Ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan sholat itu. Kemudian yang ke-10, iftatahallahu a'malal muflihina bis sholati. Allah Ta'ala membuka amalan orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung bis sholati, dengan, ya, sholat. Maknanya di dalam salah satu surat Al-Quran, Allah menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang muflih, orang-orang yang muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Ciri-cirinya apa? Allah Ta'ala membuka, ya, penyebutan ciri-ciri mereka, mengawalinya dengan apa? Bahwasanya mereka itu melaksanakan sholat. Waqtatamaha biha. Kemudian Allah juga menutup sifat-sifat mereka. Maknanya Allah Ta'ala mengakhiri penyebutan sifat-sifat orang yang beruntung itu, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat.
Wa hadza yu'akkidu ahammiyataha. Ya, dan hal ini yaitu Allah sampai menyebutkan sifat orang yang muflihun itu, ya, bahwasanya mereka orang-orang yang menegakkan sholat ini disebutkan sampai 2 kali. Ini menunjukkan, ya, dan menguatkan ahammiyataha, ya, menguatkan bahwasanya sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Ini menguatkan urgensi sholat, ya, pentingnya sholat. Qala Allah Ta'ala berfirman, qad sungguh aflahal mu'minuna, telah beruntung orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman telah beruntung, ya. Jadi orang-orang beriman mereka beruntung. Jadi al-mu'minun al-muflihun. Orang yang beriman, orang yang muflih, orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Siapakah orang beriman yang beruntung itu? Para muflihun itu siapa? Para mukminun itu siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, ini disebutkan tentang apa? Sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholat mereka itu khusyuk. Ya. Khusyuk hatinya. Dan itu, ya, bisa dilihat dari gerakan anggota badan kita. Kalau hati khusyuk berarti anggota gerakan badannya apa? Khusyuk. Ya, ora kesusu, tidak apa terburu-buru, dan tidak banyak gerakan lain selain apa? Sholat. Ya, kadang orang itu wah panggah kukur-kukur, ya, kukur-kukur apa padahal nggak gatal kukur-kukur, ngelihat jam, benakne jam, ya, ini bisa membatalkan sholat bila gerakannya banyak, ya. Jadi dia ketika sholat ini melakukan letupan sendi, ya. Tahu letupan sendi, misalnya tangannya di keratak-keratakan itu, ya, jari-jarinya keratak, ya, keratak. Belum lagi apa, lehernya di istilahnya ditekuk ke kanan, tekuk ke kiri, ke depan, ke belakang. Ini sholat atau senam SKJ, kan gitu kan, ya. Ini namanya sholat ataukah senam, kan gitu kan. Ini niat apa enggak sih sholatnya, kan gitu kan. Jadi karena itu kita melaksanakan sholat itu hendaknya dengan cara yang khusyuk. Yaitu dengan cara yang khusyuk maknanya adalah hatinya khusyuk, hatinya benar-benar memahami sholat tersebut, berusaha memahami makna doa-doa di dalam sholat itu, kemudian melaksanakannya dengan tenang, dengan tumakninah, tidak terburu-buru, sekaligus, ya, berusaha menghindari gerakan-gerakan di luar sholat, ya, berusaha menghindari gerakan-gerakan atau pikiran-pikiran di luar sholat, ya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan di antara ciri orang beriman yang beruntung adalah mereka yang 'anil lagwi mu'ridun, berpaling dari hal-hal yang sia-sia, ya. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, ya. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga, ya, kemaluan mereka, menjaga syahwat mereka, illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Kecuali kepada istri-istri mereka, au ma malakat aimanuhum, atau budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, ya, budak-budak perempuan maksudnya, budak-budak perempuan mereka, fa innahum ghairu malumin, ya, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak tercela. Jadi secara asal itu alladzina hum li furujihim hafizun. Seorang mukmin yang beruntung itu ini adalah seorang mukmin yang menjaga kemaluannya, maknanya menjaga syahwatnya, jadi tidak mengumbar gitu loh, ya. Itu seorang mukmin seperti itu, ya. Jadi seorang mukmin itu berusaha menjaga dan menahan syahwatnya, ya, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak perempuan mereka, maka yang demikian itu mereka tidaklah tercela, ya, bahkan bernilai ibadah. Faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang mencari pelampiasan syahwat, ya, wara'a dzalika, selain daripada itu, maknanya selain kepada istri-istri mereka, ya, selain kepada istri-istri atau selain kepada budak-budak perempuan, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang adun, yaitu melampaui batas. Jadi segala bentuk pelampiasan syahwat, ya, selain kepada istri dan selain kepada budak-budak perempuan, ya, budak-budak perempuan yang dimiliki, ya, maka itu tergolong orang-orang yang melampaui batas. Dan melampaui batas ini tentunya bertingkat-tingkat, ya. Ada yang, ya, tingkatannya, ya, tingkatan rendah misalnya,
Ya, sekedar dia melampiaskan pandangannya, syahwat pandangannya kepada ya wanita yang bukan istrinya atau wanita yang bukan budaknya. Ini tentunya berbeda dosanya dengan apabila dia melampiaskan nafsunya, maknanya dia melakukan hubungan intim, ya, hubungan jima ya dengan wanita yang bukan istrinya atau bukan budak perempuannya. Tentunya ini adalah dosa yang sangat besar, bahkan pelakunya menurut syariat Islam, orang yang sudah pernah menikah dan sah pernikahannya dan dia sudah berjima di dalam pernikahan yang sah itu, kalau dia sampai melakukan zina, maka zinanya adalah zina muhsan dan hukumannya ya sesuai dengan syariat Islam, dirinya adalah dirajam sampai mati. Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan walladzina hum, ya, dan orang-orang yang beriman dan beruntung adalah orang-orang yang mereka itu li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga amanat dan janji mereka. Menjaga amanat dan janji mereka. Jadi bila mereka diserai amanat dan mereka menerimanya gitu loh ya. Mereka menerimanya, mereka menjaga amanat tersebut dan berusaha melaksanakan sebaik-baiknya. Tapi tidak mesti kita harus menerima amanat loh ya. Ini harus dibedakan. Ini amanat, harus kamu kerjakan. Loh, kata siapa? Saya kan tidak menerima amanat itu. Kadang kan seperti itu. Ada seorang minta tolong kepada kawannya, langsung ini amanat, kamu harus melaksanakan. Loh, saya kan tidak menerima amanat tersebut. Ya. Jadi amanat itu berlaku ya bagi diri seseorang, ya, menjadi beban diri seseorang apabila seseorang itu menerima amanat tersebut. Bila dia tidak menerima amanat tersebut, ya tidak wajib dia untuk melaksanakannya. Ya. Jadi harus difahami. Jadi kadang orang itu memaksa orang lain, ya, minta tolong orang lain kepada orang lain secara paksa atau setengah memaksa, mengatasnamakan amanat. Pak, ini tolong begini, tolong ya kami dibantu gini. Ini amanat loh Pak, ya. Amanat siapa? Hah? Amanat siapa? Jadi amanat itu menjadi beban bagi kita seandainya kita itu menerima untuk memikul amanat tersebut. Bila kita tidak menerima untuk memikul amanat tersebut, ya tidak menjadi beban kita. Ini harus dipahami. Jadi seringkali saya temui seperti itu. Ini amanatmu. Loh, amanat siapa? Wong saya tidak menyetujui untuk menerima amanat tersebut, kan gitu. Ya, jadi mereka tidak istilahnya tidak memaksakan diri untuk mengambil amanat, ya, tidak memaksakan diri. Tapi ketika mereka menerima alias bersedia menerima amanat tersebut, ya, maka mereka hendaknya melaksanakannya sebaik-baiknya. Wa ahdihim, dan mereka juga menjaga ahad atau perjanjian mereka, alias menepati janji. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, ya. Dan mereka itu, orang-orang yang beriman dan beruntung itu adalah orang-orang yang menjaga sholat mereka. Jadi di awal tadi ya disebutkan tentang sholat, di akhirnya juga disebutkan tentang sholat. Di awalnya tadi disebutkan ciri-cirinya, yang pertama adalah khusyuk dalam sholat. Ya, di akhirnya juga disebutkan tentang sholat juga, yaitu orang-orang yang menjaga sholat mereka. Maka balasannya adalah ulaika humul warithun, mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Ini tidak sebutkan ayatnya di dalam kitab ini, tapi kita baca saja ya. Alladzina ulaika humul warithun, mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Ya. Alladzina yarithunal firdaus, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus, surga yang tertinggi. Ya. Surga yang tertinggi dan surga yang paling tengah. Ya, pusat surga dan yang paling tinggi. Ya, hum ya fiha khalidun, dan mereka kekal di surga. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha menjadi orang yang beriman, yang beruntung dengan mengamalkan hal-hal yang disebutkan di dalam ya surat Al-Mu'minun ayat 1 ya sampai dengan ayat 11 ini. Kalau di sini disebutkan sampai ayat 9, tapi tadi kita baca sampai ayat ke-11. Ini penting sekali menjaga sholat ya. Berpaling dari hal-hal yang sia-sia, juga menunaikan zakat, jangan sampai bakhil. Kadang orang sholatnya khusyuk, sholatnya dijaga, tapi dengan harta itu bakhilnya minta ampun. Ya, bakhilnya minta ampun.
Na'udzubillah. Kemudian juga ya berusaha menjaga diri dari memperturutkan syahwat, ya, kecuali kepada istri, ya, atau kecuali kepada apa? Budak perempuan, bila punya. Saat ini budak itu seakan tidak ada, ya, budak tidak ada lagi. Misalnya nanti datang suatu zaman di mana ada lagi budak, ya, maka boleh, ya, menunaikan syahwatnya, hasratnya kepada budak perempuannya, ya. Kemudian menjaga amanat yang telah dia terima untuk dia pikul, yang dia bersedia untuk memikul amanat tersebut, dan juga menjaga perjanjian, ya, dan juga menjaga sholat mereka. Insyaallah ta'ala kita akan mewarisi surga, ya, kita akan mewarisi surga, bahkan surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling tengah, ya, pusatnya surga, dan kita kekal selama-lamanya di situ. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-11, amarallahu an-nabiyya. Amarallahu, Allah Ta'ala memerintahkan an-nabiyya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amarallahu an-nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, wa atba'ahu, serta pengikut-pengikut beliau. Ya. Kita termasuk pengikut beliau atau bukan? Jawabannya adalah harus. Jawabannya adalah harus. Katanya cinta Rasul, katanya mengikuti Rasul. Berarti ya ini kita masuk ke dalam golongan atba'ahu, yaitu pengikut Rasul. Karena ya tinggal kita mau ikut Rasul atau ikut Abu Jahal, kan itu kan. Tinggal kita mau ikut Rasul ataukah ikut Abu Lahab, ya. Jadi hendaknya kita memperhatikan, ya, bahwasanya ya ini adalah perintah Allah Ta'ala kepada nabinya serta para pengikutnya, dan kita hendaknya berusaha menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintah Allah kepada nabinya dan perintah Allah Ta'ala kepada pengikut nabinya yang setia? An ya'muru biha ahlihim, supaya nabi dan pengikut-pengikutnya memerintahkan keluarga-keluarga mereka untuk melaksanakan sholat. Jadi bukan sekedar kepala keluarga yang sholat, ya, istrinya tidak, kemudian anak-anaknya dibiarkan, jangan gitu. Kepala keluarga hendaknya memerintahkan keluarga mereka, istri mereka, anak-anak mereka, ya, termasuk orang tua mereka diajak, ya, saudara-saudara mereka yang tinggal bersama mereka ini juga diajak untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang sangat penting. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, Allah yang maha perkasa lagi maha luhur telah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, ya. Jadi perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir 'alaiha, dan sabarlah kamu 'alaiha. 'Alaiha, yang diperintahkan untuk sabar ini siapa? Ya, kita yang diperintahkan untuk sabar. Sabar di dalam apa? Di dalam melaksanakan sholat itu sekaligus memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Jadi jangan kita misalnya setelah memerintahkan istri dan anak kita sekali gitu, ya, nah, istri kita nggak mau, anak kita nggak mau untuk sholat, kemudian kita sudah merasa menyampaikan, saya sudah menyampaikan, wes karep-karepe kono, istriku karep-karepe, ya, terserah dia, ya, anakku juga terserah dia, ya, nah, terserah mereka, ya, itu urusan mereka, mereka sudah besar. Jangan gitu. Jadi Allah memerintahkan kita, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan sholat, untuk melaksanakan sholat, dan kamu harus sabar di dalam melaksanakan perintah-perintah itu, dan kamu harus sabar untuk mengajak mereka, wastabir 'alaiha. Kamu harus sabar, ya, di dalam mengajak mereka untuk melaksanakan sholat. Ya, la nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rizki kepadamu. Nahnu narzukuk, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan Al-Hafidh, ya, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang apa korelasi atau hubungan, ya, mengapa kita disuruh untuk sholat dan memerintahkan keluarga kita untuk sholat, kemudian Allah kok menutupnya dengan la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, ya,
kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kamilah yang memberimu rezeki. Maknanya adalah kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, seandainya kita melaksanakan sholat, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Dari jalan yang tidak kita sangka. Silahkan lihat tafsir Ibnu Katsir. InsyaAllah Ta'ala mewujud. InsyaAllah Ta'ala ada. Ya. Jadi ini sholat gitu ya. Sholat itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah ya Allah akan memberikan rezeki. Namun rezeki tentunya ya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kan gitu kan ya. Tidak harus sesuai dengan nafsu kita dan apa yang kita inginkan. Namanya rezeki itu harus ratusan juta, harus miliaran. Nah, ya rezeki itu banyak. Kesehatan kita ini rezeki. Kesuksesan anak kita itu juga rezeki, ya. Jadi ya kita bisa hidup dengan qanaah, kita bisa hidup dengan cukup, yaitu juga apa? Rezeki yang sangat besar. Karena banyak orang yang hartanya itu melimpah tapi tetap merasa tidak cukup dan tetap ingin menyaingi kekayaan ya koleganya atau berusaha menyaingi kekayaan rivalnya ya. Ini hidupnya tidak akan tenang. Ya. Jadi intinya Allah Ta'ala akan mencukupkan rezeki kita bila kita melaksanakan sholat. Dan tentunya keluarga kita juga melaksanakan sholat. Dan kita berusaha memerintahkan mereka untuk melakukan itu. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik, ya akhir yang baik, ya happy ending, ya akhir yang baik yang membahagiakan, ya baik di dunia maupun di akhirat bagi orang-orang yang mau bertakwa, maknanya orang-orang yang mengamalkan amal soleh dan menjauhi maksiat. Dan di antara amal soleh tersebut adalah melaksanakan dan menegakkan sholat serta memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan sholat. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai beliau dan ayah beliau, baik Abdullah maupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, muru, perintahkanlah auladakum, anak-anak kalian, bis sholati, untuk melaksanakan salat, wahum abna'u sab'i sinina, ya, sedangkan mereka masih berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun diperintahkan untuk melaksanakan salat, diajak melaksanakan salat, diajak ke masjid. Ya, kalau ibunya lah, ini anak kecil aja diperintahkan, ya, disuruh untuk sholat, apalagi ibunya kan itu kan ya, apalagi yang sudah dewasa, yang sudah tua, ini tentunya ya lebih diperintahkan lagi, bukan sekedar latihan. Kalau ini perintah kepada anak 7 tahun itu untuk latihan, untuk berlatih, untuk membiasakan, ya, kan gitu. Kalau yang dewasa ya sudah, mereka fardhu ain, wajib untuk melaksanakannya, kan gitu. Wadribuhum, dan pukullah mereka, ya, asalkan tidak memukul wajah, ya, jangan memukul wajah. Pukullah anak-anakmu, ya, alaiha, bila mereka tidak mau melaksanakan sholat. Bila mereka tidak mau melaksanakan sholat, wahum abna'u ashrin, ya, bila mereka sudah berusia 10 tahun. Ini 10 tahun apa? Hijriyah. Kadang kita ini anak-anak ketika diperintahkan, ya, mau memerintahkan anaknya, mau mengerasi anaknya, ya kan? Wah, ini anak saya belum genap 10 tahun. Nah, lihat dulu, maksud Anda 10 tahun apa? 10 tahun Masehi ataukah 10 tahun apa? Hijriyah. Ini kita kembalinya ke Hijriyah loh ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan hari, bulan atau tahun, yang berhubungan dengan syariat, ini kembalinya ke apa? Penanggalan Hijriyah. Ya, jadi seperti itu, Qamariyah, ya, penanggalan Qamariyah. Ya, thayyib. Ya, jadi kalau sudah genap 10 tahun, yaitu tahun-tahun Qamariyah, tahun Hijriyah, maka bila mereka, anak-anak kita, tidak mau melaksanakan sholat, maka kita diperintahkan untuk memukul mereka. Ya, memukul, maknanya pukulan adab, ya, memukul adab. Ya, tuh, ya, mungkin perlu diancam dulu. Ayo, kok nggak sholat? Ya, diancam dulu, nggak apa-apa. Ya, dan tentunya orang tuanya harus memberikan contoh yang baik pula. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan ketika sudah usia 10 tahun, farriqu bainahum, pisahkanlah di antara mereka fil madaji'i, di dalam ranjang. Ya, anak 10 tahun ini disuruh dipisahkan dalam hal ranjangnya. Ojo ning sak kasur. Jadi ketika mereka tidur jangan di satu kasur. Ketika ada salah satu di antara mereka yang sudah 10 tahun ini, yang 10 tahun ini haruslah dipisah. Ya, mungkin dibuatkan ranjang tingkat atau gimana gitu ya.
Ya, ini kan bisa ranjang susun 2 atau ranjang susun kalau 3 kayaknya nggak ada ya. Ini ditakutkan malah ambruk, malah bahaya nanti. Ranjang 2 susun murah ya, insya Allah ranjang 2 susun murah ya. Jadi masya Allah ya, sekaligus mungkin membuat mereka berlatih karena mereka sebentar lagi mondok dan seterusnya kan, dibuatkan ranjang susun kan. Siapa tahu mereka nanti juga di pondok yang di situ pakai ranjang susun, jadi mereka sudah terbiasa ya. Tayyib, insyaallah taala kelanjutannya akan kita baca dan kita jelaskan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.